Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pesona Inspira kembali 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu hadir di acara talk show atau dialog eksklusif spesial hari ini memperingati Hari Anak Nasional 2025 yang jatuh pada tanggal 23 Juli ya, dengan tema Anak Hebat Indonesia Kuat menuju Indonesia Kuat menuju Indonesia Emas 2045 ya. Dan di studio Radio Pesona sudah hadir Dr. Sir Panggung MSc spesialis anak di studio Radio Pesona di tengah-tengah kita. Selamat sore Dr. Sir Panggung. Selamat sore Mbak Mita, selamat sore pendengar sekalian. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik Mbak Mita. Baik, sehat, semangat, ceria selalu nih dokter ya. Ya betul, harus ceria. Dan ini dokter tidak sendiri, ada Ibu Ika juga dari komunitas Teratai Wonosobo. Bu Ika, selamat sore. Selamat sore Mbak Mita. Apa kabar? Luar biasa, alhamdulillah ya. Alhamdulillah luar biasa ya. Dan hari ini walaupun Hari Anak Nasional masih beberapa hari lagi begitu ya, tapi kita mau ngobrol tentang Hari Anak Nasional 2025. Dan barusan udah kita dengerin bareng. Ini ada sebuah lagu, lagunya adalah kalau nggak salah nih judulnya lagu Anak Hebat ya. Penciptanya ada di depan saya ya ini ya. Dokter Sir Panggung nih selalu keren, selalu menciptakan lagu-lagu yang memang apa ya, ini anak-anak banget, keluarga banget. Kemarin kalau nggak salah kan ini cinta keluarga ya dokter ya. Ya. Pernah juga ya cinta keluarga. Aku sampai inget banget karena aku ikut dance-nya. Dan kali ini ada lagu Anak Hebat. Nih kalau boleh tahu nih dokter, boleh di-spill dong ini lagu Anak Hebat ini barusan diciptakan itu idenya dari mana sih? Jadi idenya begini Mbak Mita, saya membayangkan kalau anak-anak kita itu seharusnya semuanya menjadi anak yang hebat. Nah kemudian kalau ditanya gimana sih caranya jadi anak hebat dokter? Nah isinya di lagu itu kita harus kasih ASI eksklusif, kasih makanan bergizi, dipantau tumbuh kembang, stimulasi, imunisasi. Jadi semua upaya yang harus kita lakukan itu kita dengan segala daya upaya kita lakukan. Begitu, sehingga harapannya saya membayangkan bahwa anak-anak tuh harusnya kayak gini loh. Anak hebat, anak kuat, Indonesia jadi kuat, dan harapannya bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Keren sekali ya, selalu ada makna di balik ciptaan lagu-lagu dari Dr. Sir Panggung. Dan kalau boleh tahu nih dokter, berapa lama menciptakan lagu Anak Hebat ini? Apakah seperti Bandung Bondowoso semalam jadi gitu? Aduh, mungkin sebenarnya kalau ide itu bisa 1 hari ya. Jadi draft lagu, karena saya kan memang sudah punya referensinya itu sudah masuk di kapasitas saya sebagai dokter anak Mbak Mita. Jadi tentang materi-materi anak itu sudah makanan sehari-hari. Nah saya tinggal kasih lagu dikit, nana-nanain jadilah sebuah lagu. Kemudian mungkin yang kerjanya agak ekstra, arrangernya harus nyusun aransemen musik, kemudian mencari penyanyi, rekaman, mixing gitu. Kalau kenapa yang nyanyi nggak dokter sendiri nih dokter? Aduh. Mungkin di lagu berikutnya ya dokter ya. Terus terang saya belum pernah kursus vokal, belum pernah les vokal beneran ini. Padahal suaranya dokter enak juga didengar loh ya. Karena nggak biasa jadi nggak pede ya kayaknya dokter ya. Cuma spesialis ciptain lagu ya dokter. Spesialis lain spesialis anak, spesialis ciptain lagu ya. Ya sementara semoga ke depan bisa lebih. Lebih berani. Mungkin kita penasaran gitu ya. Mungkin Pesona Inspira nih pendengar Radio Pesona juga penasaran gitu sama suaranya Dr. Sir Panggung gitu ya. Saya deg-degan, jangan ditonton. Oke, nah Bu Ika sendiri dari komunitas Teratai bagaimana menanggapi hadirnya lagu Anak Hebat ini? Kalau saya sendiri, saya tuh cukup terinspirasi. Belum sama lagunya nih, sama Dokter Sir ini sudah terinspirasi, luar biasa Mbak. Jadi terkadang Dokter Sir itu telepon saya pagi-pagi Mbak, jam 6 pagi nelpon atau jam 7 pagi setelah anak-anak berangkat sekolah. Tiba-tiba jam 9 pagi sudah kirim atau sudah bersenandung dengan lagu Anak Hebat ini beberapa tempo yang lalu ya.
Jadi memang Dokter Sir ini luar biasa, ide-idenya itu dadakan tapi kena banget. Nah lagu ini, dengan lagu ini mudah-mudahan bunda-bunda yang sedang mendengarkan kita nih ya semakin terinspirasi untuk memberdayakan, apa ya Mbak istilahnya ya, bukan menciptakan, maksudnya mendampingi anak-anak menjadi generasi yang tangguh, yang kuat menuju Indonesia Emas 2025 ini. Karena anak-anak hebat tidak bakal bisa berjalan sendiri tanpa pendampingan orang-orang tua yang bahagia dan hebat juga. Jadi lagu ini insya Allah cukup menginspirasi buat kaum ibu atau calon ibu yang sedang bersama kita siang hari ini. Baik, jadi lagu ini menginspirasi ayah dan juga bunda pastinya untuk mendampingi anak-anak tumbuh kembangnya agar tumbuh menjadi anak-anak yang hebat gitu ya. Dan kalau boleh tahu nih, hanya lagu anak hebat saja atau ada lagu yang lain di perayaan Hari Anak ini, atau mungkin ada lagu selain anak hebat ini, dokter? Jadi saya itu ada banyak lagu edukasi tentang anak, dan kebetulan kemarin sedang berpikir bahwa namanya peran pengasuhan itu kan memang tidak hanya dilakukan oleh ibu, tetapi juga ayah merupakan salah satu tokoh sentral juga yang selama ini mungkin kurang diperhatikan. Nah, ada gerakan namanya Gerakan Ayah Teladan Indonesia, di mana di situ menekankan tentang pentingnya peran ayah dalam pengasuhan. Nah, dari situ tiba-tiba nih ada pertanyaan, dokter punya nggak lagu tentang peran ayah dalam pengasuhan? Waduh, saya nggak punya gitu. Langsung bikin ya dok, saya nggak punya tapi langsung gimana caranya ada gitu ya dok ya. Nah, itu lucunya Mbak Mita, setiap kali saya dapat tantangan baru, tadinya saya jawab sampai saya tertawa dalam hati, nggak cuma dalam hati, saya tertawa beneran. Waduh, kayaknya kayak berasa saya punya semua tema lagu gitu. Nah, akhirnya saya cari inspirasi dan alhamdulillah dapet. Judulnya Ayah Teladanku. Judulnya Ayah Teladanku. Ya. Ya. Ini lagunya ngomong-ngomong bisa di-spill selain tentang ayah nih, mungkin bisa didengerin radio Pesona Inspira di mana gitu, kapan gitu. Nah, itu dia. Masalahnya lagu ini belum boleh tayang, Mbak. Ini belum launching berarti belum ya. di launching, nanti ditunggu tanggal mainnya karena lagu ini insya Allah kami persembahkan untuk mendukung acara Hari Keluarga Nasional dan sekaligus acara peringatan Hari Anak Nasional dalam Festival Cinta Keluarga. Jadi ditunggu dulu tanggal mainnya. Ini hari bikin Minggu penasaran, besok. bikin deg-degan nih sukanya nih Dokter Sir Panggung ya. Selain anak hebat ada lagu Ayah Teladan. Ini mungkin besok ada lagu untuk bunda, apa ya? Anak hebat sudah, ayah teladan sudah, untuk bunda nih spesial gitu ya dokter ya. PR lagi nih dokter ya. Sebenarnya bunda udah ada. Oh, sudah Mbak Nita, ada ya. Cuma ya agak-agak melo dikit gitu lagunya. Jadi waktu itu ada lagu bunda, cuma saya dari pengalaman pribadi. Nah, jangan suruh saya nyanyi. Jadi isinya adalah bahwa seorang bunda ternyata, kalau ini dari kacamata saya ya, harus membimbing anaknya itu dengan anggun, dengan bahagia, harus selalu tersenyum. Artinya kadang-kadang kita menghadapi hal yang gak mudah ya, apalagi dalam pengasuhan anak. Tetapi kalau kita melakukannya dengan senang hati, dengan jiwa yang besar, dengan keanggunan, insya Allah anak-anak kita akan tumbuh dengan cara yang sangat baik. Ya, jadi memang kuncinya seorang bunda, seorang ibu itu menjadi tokoh sentral yang sangat penting dalam membangun karakter dan kualitas seorang anak. Iya, katanya madrasah pertama anak ini kan ibu gitu ya. Betul. Wah, bunda. Jadi pernah juga ternyata Dokter Sir Panggung koleksi lagunya lengkap ya. Ada ayah, bunda, anak, besok kakak, adik, ini juga harus saling apa ya dokter ya?
harus saling support Iya, ya. betul. Ya itu dia, lagunya juga sudah ada di Keluarga Cinta Keluarga kemarin ya. Jadi sudah lengkap ya. Kalau mau request pengen dibikinin lagu galau juga mungkin dokter bisa ya dokter ya. Ada lagu cinta-cinta Mbak. Cinta-cinta juga. Lagu cinta patah hati juga ada ya. Kalau patah hati nggak usah lah Mbak, Nggak karena usah saya ya. tidak ingin patah hati Iya, Mbak. yang happy-happy aja Yang ya happy-happy dokter aja. ya. Oke. Nah, ke Bu Ika nih, peringatan Hari Anak Nasional 2025 ini kan temanya adalah anak hebat Indonesia kuat menuju Indonesia Emas 2045 gitu ya. Mungkin peran dari komunitas Teratai di Hari Anak Nasional sejauh ini gitu mungkin seperti apa sih? Jadi dari ide-idenya Dokter Sir ini memang benar-benar concern untuk mendampingi anak-anak untuk bertumbuh dengan maksimal menjadi anak-anak hebat. Jadi program yang sudah dijalankan adalah dengan gerakan ASI. Jadi dok, ASI dokter tuh memang concern banget sama ASI, lalu stunting. Dokter concern di situ karena memang pondasi untuk anak-anak sehat itu memang dari ASI dan memenuhi kecukupan gizinya, selain juga dari ibu-ibu yang bahagia tadi. Ngaten. Oke, nah kalau Dokter Sirpanggung sendiri nih ya, peringatan Hari Anak Nasional, bagaimana sih Dokter sendiri memaknai peringatan Hari Anak Nasional tahun ini? Iya, jadi peringatan Hari Anak Nasional ini menjadi salah satu waktu untuk kita refleksi ya, gimana kita melakukan berbagai upaya supaya anak-anak kita betul-betul menjadi generasi yang hebat, yang kuat. Nah, ini boleh saya cerita sedikit Mbak Mita. Jadi kami dari komunitas Teratai Wonosobo, singkatan dari Teman Relawan Tangguh Anak Ibu, kita memang sangat concern untuk peningkatan kualitas hidup ibu dan anak. Nah, ini kebetulan karena kita sudah 5 tahun berdiri dan kita sudah menunjukkan eksistensi kita setiap tahun selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang ya kita rasa Positif. kami rasa cukup positif dan cukup besar, seperti kemarin Mbak Mita ikut ASI dance kita, Iya, lomba ASI dance ya. Jogetnya luas banget ngedance-nya. Terinspirasi dari dokter soalnya ya. Iya, terima kasih sekali. Nah, untuk tahun ini kita alhamdulillah kemarin sudah membuat MOU dengan Radio Pesona. Jadi kita ingin melakukan edukasi dengan lebih luas lagi dan lebih terstruktur. Jadi kita namakan acara kita Sapa Ibu Anak dengan tagline peduli dan menginspirasi. Ini ada lagi gebrakan baru nih. Kayaknya Dokter Sirpanggung selalu ada inovasi, ada ide-ide, kreativitasnya tuh nggak ada habisnya gitu ya. Nah, dokter ini kalau boleh tahu nih, kira-kira nanti acaranya yang sudah MOU dengan Radio Pesona ini kira-kira nanti seperti apa sih Sapa Ibu Anak Ya, ini? jadi acaranya yang pertama kita akan melakukan ada pemutaran materi edukasi yang rencananya akan dibawakan oleh host dari Pesona, dibawakan dengan cara yang asik. Jadi nanti akan ada diskusi, jadi dibawakan oleh 2 host, diskusi dari sudut pandang orang awam. Nah, kemudian nanti materi yang kita berikan akan dibahas. Tetapi kali ini kita memberikan materi dalam bentuk konten dari channel YouTube kita, kemudian dibahas secara langsung oleh 2 orang penyiar. Kemudian nanti ada dirangkai dengan, kalau ada lagu yang relate dengan tema akan dirangkai dengan lagu, dan akan ada Q&A. Jadi ada dibuka forum tanya jawab. Cuma forum tanya jawabnya ini akan kita bahas di episode berikutnya. Wah, makin bikin penasaran gitu ya. Iya. Biar selalu mantengin Sapa Ibu Anak ini ya. Nah, dan yang lebih menarik Mbak Mita, kita ada giveaway. Wah, hadiahnya apa nih boleh? Kalau misalnya saya hostnya nanti saya bisa dapat giveaway-nya nggak nih dokter? Boleh, asal pertanyaannya terpilih. Karena kita hanya memberikan giveaway untuk 3 penanya yang terpilih. Wah, nih Pesona Inspira nih besok ya ada Sapa Ibu Anak, rencananya mau tayang kapan nih?
Bu? Mungkin tayang minggu depan bisa ya Mbak Ika ya? Boleh. Mbak Ika gas-gas aja lah ya Mbak ya. Saya tuh Gaspol. kalau dokter tuh menuangkan, saya sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapa Mbak, cuman karena dokter itu menuangkan ide, saya jadi kayak kepacu ya. Kepacu. Jadi kalau ide ini sampai mengendap, nanti semangatnya keburu hilang. Jadi Mbak ada ide ini, oke gas gitu. Iya, jadi ini saling support satu sama lain Iya, gitu ya, oke, sapa ibu anak ini. Nah kalau dari Mbak Ika sendiri nih, sapa ibu anak dari komunitas Teratai yang juga bekerja sama dengan Radio Pesona gitu, kira-kira bagaimana tanggapannya? Sangat setuju ya Mbak, karena dokter tuh memberi ruang gerak untuk anggota-anggota komunitas Teratai ini untuk terus berdaya. Jadi mau ibu rumah tangga, mau pengusaha, mau wanita karir, sama dokter tuh sudah dibuatkan wadah yang luar biasa sebenarnya. Kalau anggota-anggota ini ini nih wadah buat aku berdaya, buat menginspirasi banyak orang sesuai tadi tagline-nya ya Dok. Iya, peduli dan menginspirasi. Jadi ini salah satu bentuk dokter ke internal adalah peduli dan inspirasi buat anggotanya. Jadi saya sangat applause sama program baru ini. Saya malah nggak tahu Mbak, tiba-tiba yuk oke gas gitu aja ya. Jadi untuk menginspirasi. Jadi diharapkan teman-teman di komunitas Teratai atau yang ingin bergabung, ini adalah sebuah wadah yang memang benar-benar difasilitasi oleh dokter untuk berdaya dan menginspirasi. Oh aduh keren sekali, selalu menuangkan ide-ide. Kalau wadahnya ini sampai tumpah-tumpah gitu ya, karena idenya Meluber. habis gitu ya dokter ya. Mungkin saya menambahkan Mbak Iya, Mita. silahkan, Bu Tadi Dokter. yang pertama kan kita ada program untuk yang membawakan materi ya, materi edukasi. Yang kemudian yang kedua kita ada program untuk Ghost to Desa ya. Yang kemarin sebenarnya ini programnya Pesona, sekalian kita mixkan dengan program kita juga. Dan kita kemarin sudah turun Mbak Mita di Kecamatan Kalikajar Bu Ika. Jadi kita kemarin memberikan kelas inspirasi. Iya. Kemudian dengan MC langsung dari Pesona, diliput oleh Radio Pesona, dan kita bawakan juga dengan ada hiburan dengan lagu, dan ternyata audiens itu merasa sangat terhibur. Jadi tidak hanya ilmunya lebih masuk, tapi mereka juga happy gitu. Dan yang berikutnya nanti kita akan ada program talk show 1 kali dalam sebulan. Wih keren ya, selain sapa ibu anak ada Ghost to Desa juga gitu. Kemarin ada di Kaligajar juga ya dokter ya. Sama. Antusiasnya juga luar biasa di sana ya dokter ya. Ya luar biasa, bahkan ada yang nge-DM saya Mbak. Oh iya. Gini, dokter, saya pingin ikut acara yang kayak gini gitu. Gimana caranya dokter? Wah keren sekali, saking menginspirasinya nih ya. Dan peserta Inspira yang mau gabung silahkan, boleh banget di 0823 2383 9996. Silahkan boleh menyapa Dokter Sirpanggung atau Mbak Ika dari komunitas Teratai, atau juga mungkin pengen tanya-tanya seputar Hari Anak Nasional atau seputar permasalahan-permasalahan ibu dan anak ya, atau juga mungkin pengen request lagu lagu yang diciptakan oleh Dokter Sirpanggung, silahkan boleh banget di 0823 2383 9996. Kita akan break sejenak untuk mendengarkan lagu Anak Hebat. Kembali ke ruang dengar Anda. Ku beri semua yang dia butuhkan. ASI eksklusif untuk 6 bulan, MPASI tepat, bergizi lengkap, imunisasi rutin ku berikan. Tumbuh kembangnya ku perhatikan, tumbuhlah dengan sehat, jadilah anakku kuat. Kejarlah cita-cita sampai
kembali sudah kita dengarkan ya Pesona Inspira ya. Karena engkaulah harapan bangsa. Weh. Ya. Tapi kalau saya yang udah nggak anak-anak ini tetap jadi harapan ya Bu ya. Ya, karena Mbak Mita nantinya akan mencetak anak-anak. Wih. Cie. Jadi siklus hidupnya tuh muter terus. Iya, ya saya walaupun remaja lah ya dokter ya, bukan anak-anak ya. Tapi ini sudah ada yang gabung dokter di WA, boleh Ya. saya bacakan. Selamat sore Radio Pesona, halo Bu Dokter, saya Ismi dari Wonosobo saja. Saya pengen tanya ini bagaimana peran orang tua di peringatan Hari Anak Nasional, karena anak saya ini sudah mulai transisi dari anak-anak akan menuju remaja karena baru masuk SMP. Nah, kira-kira sebagai orang tua apa yang harus saya lakukan di tengah zaman yang serba digital kali ini? Kalau anak balita mungkin yang difokuskan masih pada persoalan stunting. Nah, kalau saya ini apa yang harus saya lakukan dokter? Begitu, terima kasih. Nah, silakan bila dijawab dokter. Ya, terima kasih Mbak Mita. Selamat sore Bu Ismi. Jadi memang pendekatan untuk anak yang masih balita, remaja, bahkan anak yang sudah dewasa itu sangat berbeda ya. Tetapi di sini peran ibu tetap sentral. Jadi artinya ibu tetap harus berupaya semaksimal mungkin untuk mendampingi anak sesuai dengan fase tumbuh kembangnya. Jadi kalau anak sudah SMP itu sudah tidak saatnya lagi kayak kita nyuruh yang dia mau nggak mau harus ikut. Tapi kita gimana caranya pendekatannya, kita sebagai teman, sebagai sahabat, ibu harus memberikan sebisa mungkin ibu menjadi teman, jadi sahabat untuk putra ibu sehingga dia bisa nyaman, bisa curhat, bisa merasa bahwa ibu itu tahu dunia dia, sehingga ibu bisa memberikan muatan-muatan positif dengan lebih mudah. Jadi untuk permasalahan remaja itu kan sekarang memang di era seperti ini agak kompleks ya. Jadi informasi yang terlalu bebas, kemudian pergaulan bebas, narkoba, rokok. Nah, pernikahan dini itu rentetannya memang banyak. Nah, ibu kalau yang bisa ibu lakukan pertama bahwa tanamkan pada anak pondasi-pondasi, prinsip-prinsip yang kuat sehingga dia tidak hanya pada waktu ada di hadapan kita dia aman, tetapi bagaimana dia punya kesadaran yang bagus, pemahaman yang bagus bahwa dia melakukan segala sesuatu itu dia tahu prinsipnya. Memang paling utama tuh agama ya. Jadi kalau dasar agamanya kuat, itu secara psikologis juga bagus. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian buat anak juga percaya diri. Artinya kadang-kadang kalau beberapa saya lihat pola asuh di kebanyakan orang tua terlalu banyak melarang hal yang sebenarnya tidak perlu dilarang. Nah, jadi kayak misal anak-anak kecil lagi mau pegang ini, jangan. Nah, ini yang anak kecil ya, mau ngapain? Jangan deh, nggak boleh saru. Nah, saya bisa sampai bilang ke orang tua, ibu, kalau itu tidak berbahaya dan baik, jangan dilarang. Karena biar kreativitas anak juga berkembang. Karena kalau dia dibatasin bahkan sejak kecil, mau pegang ini nggak boleh, mau main ini nggak boleh, mau ngapain nggak boleh, akhirnya dia takut untuk berinisiatif. Akhirnya jadi nggak terlalu kreatif gitu. Nah, yang berikutnya kalau sudah remaja tadi, gimana kita pendekatannya tuh nggak yang istilahnya kayak pendekatan kita pada waktu masih kecil yang dianggap nggak tahu apa-apa, tapi kita diskusi, kita jadi teman. Kemudian berikan contoh-contoh yang bagus. Jadi seperti kalau kita mau melarang rokok, bapaknya jangan ngerokok di depan anak, karena akhirnya yang ditangkap anak bahwa oh, orang tuanya aja merokok, ngapain aku nggak boleh. Kemudian untuk mencegah pergaulan bebas misalnya, itu kita tekankan bahwa pada prinsipnya berteman itu adalah fair ya, semuanya tidak pilih-pilih. Dan kemudian yang berikutnya hindari
antara hubungan lawan jenis yang terlalu dekat. Jadi diciptakan pola pergaulan yang sehat sehingga anak tidak gampang jatuh ke pergaulan bebas. Mungkin itu sementara. Iya, Nanti semoga- saya terlalu panjang. Semoga terjawab ini pertanyaannya Bu Ismi ya. Boleh nambahin dikit nggak? Oke Mbak? boleh, oh boleh banget nih. Tadi kan dokter sudah menguraikan, saya ngasih tips aja dikit. Iya. Jadi ketika kan tadi dokter masih kecil itu apa-apa mengeksplor itu nggak dikasih. Ya. Nah, saya kasih tambah sedikit tips ini untuk Bu Ismi atau untuk ibu-ibu yang lain. Hindari kalimat dengan kata tidak atau jangan. Karena contohnya kalau saya mengatakan ke Mbak Mita ya, jangan lihat kucing hitam. Yang terekam hitamnya atau jangannya? Yang terekam hitamnya ya Mbak. Nah, Penasaran ya, justru makin Ada apa penasaran sih ya. sama hitam. Jadi mungkin bisa diganti, misal jangan main air ya gitu ya. Bisa dibilang atau bisa boleh main air tapi nah, jadi polanya jangan dihindari Mbak, hindari kata-kata jangan atau tidak. Bisa dialihkan dengan kalimat-kalimat yang lebih positif supaya terekamnya Bagus positif. juga Yeay, gitu ya. Oke. Itu Tipsnya nih ternyata ya. Karena kan mak-mak kadang sudah apa-apa udah teriak ojo dulu. udan-udanan gitu ya. ya. Jadi sebelum bilang ojo udan-udanan, tahu nih cuaca lagi musim penghujan. Sekolahnya bawa payung supaya kalau kehujanan. Oke. Ya, kalau misalnya jadi ada solusi ada juga gitu solusi. ya. Nggak Ya, melarang-larang tapi nggak ada solusinya juga. nanti yang terekamnya justru malah jangan dan hujan-hujanannya. Oke. Begitu kurang lebihnya. Semoga Mbak. terjawab ya. Ini juga ada yang tanya dari Vina di Wonosobo aja. Saya nggak asing dengar komunitas teratai. Kalau boleh tahu komunitas teratai itu backgroundnya dari mana aja, berapa orang dan kegiatannya apa aja sih? Terima kasih. Oke, saya atau Mbak Ika yang jawab? Oke, jadi terima kasih Bu Vina. Komunitas Terate itu kita backgroundnya dari berbagai macam profesi. Jadi ada dokter, kemudian apoteker, perawat, fisioterapis, kemudian ada psikolog, ada kebetulan gizi ya, kemudian ada pengusaha, ada ibu rumah tangga, kemudian ada kebetulan yang jadi aparat Ya, aparatur pemerintah yang perlu disebutkan nggak ya? Semuanya lah pastilah Iya ya, dokter ya. yang ya membawai satu wilayah. Jadi Oke. kemudian ya dan aktivis yang juga berkecimpung di bidang lain. Kemudian kalau ruang gerak kita memang di semua aspek yang ada lagi dosen yang S3 perlindungan anak. Kita punya Bu Nila, beliau dosen S3 hukum perlindungan anak. Dan kita ruang geraknya dalam bidang semua hal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup ibu dan anak. Oke. Iya, semoga terjawab ya Mbak Vina atau Bu Vina ini yang sudah tanya dari komunitas Teratai. Emang nih kita kadang sering dengar tapi karena mungkin belum kenal gitu ya, jarang ketemu jadinya wah ini komunitas Teratai itu apa sih gitu. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sirpanggong. Kemudian ada satu lagi nih yang tanya dari Astrid. Selamat sore Dr. Sirpanggong, saya ngefans banget sama dokter nih. Kalau misalnya kemarin ada lomba ASI Dance, tahun ini ada lomba-lomba lagi nggak sih? Siapa tahu saya bisa ikutan gitu. Nah, selain lomba makan kerupuk nih mungkin karena tahun ini kan Agustusan gitu. Iya, Ada lomba apa nih gitu? Jadi rencananya kami dari komunitas Terate akan merilis lomba, judulnya lomba jagoan bikin klip, jagoan jadi ayah teladan. Wah, jagoan bikin klip, jagoan Jadi ayah teladan ya. Itu kira-kira seperti apa nih dokter? Boleh dikasih spill dikit gambarannya nih. Siapa tahu saya juga bisa ikutan gitu dokter. Oke, jadi gambarannya lomba ini akan terbuka untuk umum, kemudian dengan cara membuat video klip yang menggambarkan tentang ayah teladan. Nanti lagunya
sudah kita siapkan. Tapi masih rahasia ya dokter ya. Ditunggu tanggal tayangnya. Ditunggu tanggal mainnya. Oke, pasti ada ini ya Mbak Astrid ya, pasti ada lomba atau challenge lagi dari dokter. Tapi yang pasti jangan lupa follow dulu komunitas Teratai dan juga dokter Sirpanggung ya. Oke, nah ini karena waktu semakin mengejar nih ya, boleh ini harapan mungkin nih dari dokter Sirpanggung atau Mbak Ika sendiri gitu di peringatan Hari Anak Nasional 2025 ini. Ya, jadi harapan saya kehadiran kami dalam komunitas Teratai Wonosobo bagi masyarakat bisa memberikan arti yang lebih, bisa mendampingi dan mengajak belajar bersama. Semoga yang kami lakukan merupakan satu wujud kepedulian kami dan semoga bisa menginspirasi untuk menghebatkan anak-anak. Semoga bisa menginspirasi, menghebatkan anak-anak. Oke, kalau Mbak Ika sendiri nih, kurang lebihnya sama. Semoga menjadi dengan adanya komunitas Teratai ini, bunda-bunda yang di sekitar kita ini terinspirasi bahwa mau menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga tetap bisa berkarya dan mencetak generasi unggul, produktif dan hebat. Mencetak generasi unggul, produktif dan hebat. Oke, ada kebetulan ini ada satu lagi pertanyaan nih ya. Ini selamat sore, saya mau tanya ke Dokter Sirpanggung. Dokter, untuk dengar lagu Anak Hebat ini bisa didengarkan di mana aja sih? Terima kasih. Ya, ada di channel YouTube Ruang Anak Sehat @Sirpanggung. Oke, dan nih. ada banyak lagu juga di situ. Ada banyak lagu juga, jangan lupa nih di channel YouTube ya. Mungkin tadi Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ya. Ya. Oke, terakhir closing statement atau mungkin ada satu kata, satu kalimat atau barangkali ada pantun gitu terkait dengan Hari Anak Nasional dan juga lagu Anak Hebat ini. Oke, singkat saja mungkin silahkan closing menjadi sebagai closing statement sekaligus di perjumpaan kita sore hari ini. Ya. Untuk mewujudkan anak hebat, Indonesia kuat menuju Indonesia Emas 2045, semua upaya harus kita lakukan. Keren. Semua upaya harus kita lakukan Segala agar terwujud. upaya ku berikan karena engkaulah harapan bangsa. Aduh, tuh kan emang suaranya enak, cuman dokter tuh malu-malu gitu. Oke, Mbak Ika silahkan. Oke, kalau saya cukup singkat. Jangan kau genggam yang tak mampu kau genggam dengan 10 jarimu. Jadi anak itu meskipun kita menginginkan anak kita itu untuk hebat, untuk produktif menjadi generasi emas, anak itu titipan Allah. Jadi kita cukup mendampingi, mendoakan yang terbaik, tapi jangan kau genggam yang tak mampu kau genggam dengan 10 jarimu. Waduh, luar biasa, tersentuh banget ini saya. Jadi tetap sandarkan harapan, keinginan, cita-cita, ekspektasi terhadap anak hanya kepada Allah, gitu Mbak kurang lebihnya. Aduh, luar biasa sekali, ini menyentuh banget ya. Emang karena anak itu tidak selamanya dalam penjagaan kita. Jadi yang bisa menjaga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan terakhir mungkin bisa mengucapkan selamat Hari Anak Nasional ke kamera bareng-bareng, boleh silahkan. Bareng-bareng 1 2 3. Selamat Hari Anak Nasional tahun 2025. Anak hebat, Indonesia kuat menuju Indonesia Emas 2045. Wah, luar biasa, keren sekali. Terima kasih sekali Dokter Sirpanggung. Terima kasih Mbak Ika. Sama Mbak Wita. Sampai Terima ketemu kasih, Mbak lagi. Wita. Semoga sukses selalu, sehat Amin. selalu dokter. Amin, Ditunggu amin, lagi amin. karya-karyanya Dokter Insya Sirpanggung Allah. untuk hadir lagi di Radio Pesona dengan karya barunya ya. Dan juga selamat Hari Anak Nasional 2025 Pesona Inspira tanggal 23 Juli sebentar lagi. Anak Hebat, Indonesia Kuat menuju Indonesia Emas 2045. Lagu yang terakhir menjadi penutup kita, kembali Anak Hebat karena engkaulah harapan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.